Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toma Linda, program studi Pendidikan Ekonomi semester 3 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perilaku konsumen, di mana teori perilaku konsumen menjelaskan bagaimana seseorang konsumen memilih produk yang diyakini akan memberikan utilitas yang tinggi sehingga mencapai kepuasan yang maksimum dengan dibatasi oleh pendapatan dan harga barang. Selanjutnya, di dalam teori perilaku konsumen itu ada dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan kardinal, dan yang kedua itu pendekatan ordinal. Oke, di sini saya akan menjelaskan pendekatan kardinal terlebih dahulu. Di mana pendekatan kardinal yaitu pendekatan yang didasarkan pada asumsi bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dari kegiatan mengkonsumsi suatu barang dapat diukur dengan satuan tertentu, misalnya uang, jumlah, atau buah. Dengan kata lainnya itu, semakin besar jumlah barang yang dikonsumsi, semakin besar pula tingkat kepuasan konsumen tersebut. Adapun dalam pendekatan kardinal ada dua konsep yang digunakan. Yang pertama, marginal utility atau nilai guna marginal. Maksudnya yaitu penambahan kepuasan yang diperoleh dari penambahan barang atau jasa yang dikonsumsi. Yang kedua, total utility atau nilai guna total. Maksudnya yaitu total kepuasan yang diperoleh dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Dalam pendekatan kardinal itu, hukum Gaussian 1 menyatakan jika pemenuhan kebutuhan akan suatu barang dilakukan secara terus-menerus, rasa nikmatnya mula-mula akan tinggi. Namun, semakin lama kenikmatan tersebut akan semakin menurun sampai berada di titik jenuh atau titik nol. Berikut contoh dari hukum Gaussian 1. Misalnya, setelah kita berolahraga, tentu kita akan merasa haus. Nah, di situ kita membutuhkan air minum, bukan? Pada saat kita minum di gelas 1 dan 2, mungkin kita akan merasa puas. Tingkat kepuasan atau nilai guna dari air minum di dalam gelas tersebut akan semakin tinggi. Kemudian, tambah lagi gelas ketiga dan keempat sampai kita merasa cukup. Ketika kita merasa cukup, kemudian ditambah lagi gelas kelima dan seterusnya. Tentu di situ kita akan merasakan titik jenuh. Gelas kelima dan seterusnya ini akan menjadi kurang menarik lagi, karena ini berbeda pada saat kita minum di gelas 1 dan 2. Di gelas kelima itu mungkin juga sudah tidak sanggup lagi untuk minum karena sudah merasa kembung. Itulah contoh dari hukum Gaussian 1, yaitu ketika kita merasa titik jenuh karena sudah minum terlalu sering. Berikutnya, hukum Gaussian 2 menyatakan bahwa konsumen akan melakukan konsumsi sedemikian rupa sehingga nilai guna marginal setiap barang dan jasa akan sama. Contoh dari hukum Gaussian 2. Misalnya ketika kita mempunyai uang 20.000, maka dengan uang tersebut kita membeli makanan. Tetapi tentu kita tidak akan menghabiskan uang tersebut hanya untuk membeli makanan saja. Sebagai mahasiswa, kita akan menggunakan uang tersebut tentu untuk membeli keperluan lainnya juga, misalnya membeli buku, pulpen, dan lain-lain. Maka hal ini akan dapat dikatakan bahwa seorang memenuhi kebutuhan dan berusaha mencapai kepuasan yang sama dari berbagai pemenuhan kebutuhan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan ordinal, di mana pendekatan ini menyatakan bahwa utilitas tidak dapat dihitung, melainkan hanya dapat dibandingkan saja. Jadi, menurut teori ini, yang berlaku adalah apakah seseorang konsumen lebih menyukai konsumsi barang tertentu daripada kombinasi barang lainnya. Dengan kata lain, pendekatan ini lebih memberikan penekanan pada preferensi dengan membuat peringkat atau urutan-urutan kombinasi barang yang dikonsumsi. Selanjutnya, di dalam pendekatan ordinal
ada yang dinamakan dengan kurva indiferen, di mana kurva indiferen adalah kurva yang menunjukkan berbagai titik kombinasi dan barang yang memberikan kepuasan yang sama. Baik, itulah video pembahasan dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.